Alhamdulillah wa syukurillah salatan wa salaman daimaini ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Subhanaka lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatu iman, para ibu bapak yang dirahmati Allah, bersyukur alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa sama-sama kembali untuk luangkan waktu ngaji ngaji terjemah Al-Quran sekaligus juga kaidah bahasa Arabnya. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita. Allah berikan kemudahan dan ilmu yang manfaat untuk kita semua. Hari ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke 20. 20. Ya, yang ayat yang ke lebar. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fa'ilhuma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan amalan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Baik, kita terjemahkan kalimah yang baru, kosakata baru yang dicetak merah, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah yakadu. Yakadu itu artinya hampir. Yakadu itu artinya hampir. Kata dasarnya adalah kada. Jadi sama seperti kola, kada, jaa, kana. Jadi bacaan panjang di awal. Tiga huruf, tapi yang dikasih harokat dua. Kada, hurufnya kaf, alif, dan dal. Tapi harokatnya dua. Kada, yang asalnya kawada. Sama seperti kola, asalnya kowala. Jadi wawunya diganti dengan alif, jadi kola. Kawada, wa-nya diganti dengan alif, jadinya kada. Yakadu hampir, yakhtofu menyambar. Yakhtofu artinya menyambar, kata dasarnya khotofa. Khotofa artinya menyambar. Khotofa menyambar, yakhtofu menyambar. Kata dasarnya khotofa. Kullama setiap kali. Jadi kullama itu dua kata langsung. Kullama setiap kali. Kullama setiap kali. Masyau, ya, masyau mereka telah berjalan. Masyau mereka telah berjalan. Dari kata masya, sya-nya panjang pakai alif lazimah. Ya, masya gitu. Maka dari kata masya itu kita kenal ada bahasa tamasya. Tamasya itu dari kata masya ditambahkan tak di depan, jadi tamasya artinya jalan-jalan. Jadi kalau dulu istilah tahun 80-90 orang terkenal bermukana bertamasya. Ya, artinya jalan-jalan, healing kalau bahasa sekarang. Nah, sekarang lebih dikenal dengan daripada tamasya, bahasa Arab sekarang lebih bergeser ke bahasa Inggris. Jadi tour. Mau kemana mau tour. Ya, Rihlah tour, sama dengan rihlah, Ustaz. nah, tamasya dengan rihlah itu sama. Kalau dulu kan ada rihlah, ada tamasya. Jadi pengaruh bahasa Arab ke bahasa Melayu begitu kuat sehingga bahasa Indonesia itu menggunakan kan bahasa Melayu secara dominan. Nah, sekarang mulai bergeser. Jadi dari tamasya menjadi tour atau healing atau ya mungkin liburan gitu ya. Jadi bahasa Arabnya adalah masya, ya, sehingga masyau ini bentuk ketiga. Bentuk ketiga dari 14 bentuk fi'il madhi. Jadi 14 tasrif fi'il madhi, ini bentuk ketiga. Masya, masyau gitu.
Baik. Kemudian berikutnya adlama gelap. Ya, adlama gelap. Dari kata zolama ditambahkan hamzah jadinya adlama wazan af'ala. Adlama wazannya af'ala. Adlama gelap. Qamu mereka diam berdiri. Jadi qamu mereka diam berdiri dari kata qoma. Qoma asalnya qawama. Qoma asalnya qawama, wawunya diganti alif. Jadi qoma. Ini koma bentuk ketiga. Koma, koma, komu. Ya, makanya dalam bahasa ilmu medis, ya kedokteran, koma itu orang yang diam. Disebut meninggal juga tidak, disebut hidup diam. Itu makanya koma. Kalau kita bahasa kait-kaitkan itu dengan istilah medis, kan ada istilah, oh dia koma di ICU. Ya, koma itu artinya dia diam, nggak ngapa-ngapain, tapi tidak mati juga, tidak meninggal. Dalam bahasa Arab, koma artinya diam berdiri. Koma diam berdiri. Kalau ditambahkan hamzah, akoma artinya mendirikan. Jadi lebih aktif kalau pakai hamzah, akoma mendirikan. Tapi kalau koma diam berdiri. Jadi komu mereka diam berdiri. Lau jikalau. Lau artinya jikalau. Sya'a menghendaki. Nah sya'a ini fi'il madhi asli. Sya'a. Sya'a ya asalnya syawa'a. Sya'a asalnya syawa'a. Lagi-lagi wawu diganti dengan alif. Karena kaidah bahasa Arab itu tidak biasa menggunakan wawu di tengah menjadi huruf tengah gitu. Kalau alif biasa. Jadi sya'a menghendaki. Lau jikalau atau sekiranya, lau sekiranya sya'a menghendaki. Ada La ada ada kaidah gitu Ustadz. Jadi kalau ada waw dan ya di tengah kata berubah menjadi alif gitu. Itu selalu begitu. gitu. Ya, kaidahnya Yes. begitu. Ya. Kemudian la sungguh. Nah, apa bedanya la itu bagi harfu jar, la harfu jar yang artinya bagi, la huruf taukid yang artinya sungguh. La ini huruf taukid. Ya mudah sekali Bapak Ibu. Jika la berhadapan dengan fiil, maka pastikan la itu huruf taukid. Oh. Kalau bersambung dengan fiil, maka pasti la itu adalah huruf harfu taukid. Nah, kalau la bersambung dengan isim, dipastikan la itu Kasrah. adalah dia harfu jar. Jadi La itu harfu. kalau tidak kasrah artinya dia itu fiil ya Ustadz ya. Ya, Kalau yang tidak kalau kata benda kan isim harusnya kasrah ya Ustadz. Kali ini dia tidak kasrah artinya dia kata kerja ya, fiil. ya, ya. Oh. Walaupun kemudian nanti ada beberapa isim yang dia tidak kelihatan kasrohnya. Artinya ada beberapa isim yang kelihatan kasrohnya disebut dengan kasroh muqaddarah. Kasroh yang diperkirakan tidak nampak Hmm. kasrohnya. Tapi yang jelas kalau la masuk ke fiil, baik fiil madhi maupun fiil mudhari, maka la tersebut adalah lam harfut taukid, menguatkan la sungguh. Tapi kalau la masuknya ke isim, maka la tersebut adalah harfu jar yang berfungsi untuk menjarkan isim. Baik. Kemudian kulli semua, ya kulli semua, syai'in sesuatu, semua sesuatu atau segala hal. Jadi kalau diartikan kulli syai'in segala hal. Ya, kulli segala syai'in sesuatu atau hal. Kulli syai'in segala hal atau semua hal. Qadirun maha kuasa. Qadirun artinya maha kuasa. Baik, kita ulang. Yakadu hampir, ikhtofu menyambar, kullama setiap kali, masyau mereka berjalan, adlama gelap, ya. Atlama Qamu itu kan dari zalim, mereka diam berdiri. zalim kan Ustadz? Kok jadi gelap ya? Artinya orang zolim itu adalah orang yang membiarkan dirinya gelap dari hidayah. Begitu Pak. Jadi orang yang zolim itu orang yang membiarkan dirinya gelap dari cahaya hidayah. Hmm. Membiarkan dirinya gelap dari cahaya Islam. Gitu. Adlama gelap, komu mereka diam berdiri,
Walau jikalau atau sekiranya sya'a menghendaki la sungguh kuli segala syai'in sesuatu qadirun maha kuasa. Nah, kita sekarang uraikan yang merah dengan yang hitamnya. Yakadu hampir albarku kilat. Albarku kilat. Makanya dari kata albarku muncul kata buruk. Dalam kisah itu Nabi mengendarai buruk ketika Isra Mi'raj. Buruk itu adalah kendaraan terbuat dari cahaya. Barkun, kilat, cahaya. Jadi kalau dalam istilah Israiliyat atau ajaran yang menyesatkan, buruk itu konon katanya ya mereka yang melecehkan Islam tubuhnya adalah tubuh kuda sedangkan kepalanya kepala wanita. Itu menghina kepada Nabi. Ya, itu penghinaan kepada Nabi bahwa Nabi itu suka perempuan gitu. Jadi itu penghinaan. Jadi kalau ada di buku-buku anak-anak yang seperti itu sebaiknya dihindari karena itu penghinaan. Di dalam sejarah, dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan bahwa memang barkun, tapi itu adalah cahaya. Ya, kalau kita masuk ke teori Einstein, teori relativitas, E sama dengan mc kuadrat, itu adalah kecepatan cahaya. Jadi sangat mungkin Nabi bisa semalaman berangkat dan pulang dari bumi sampai balik lagi ke bumi, nembus Sidratul Muntaha balik lagi ke bumi, karena memang kecepatannya adalah kecepatan cahaya, bahkan di atas kecepatan cahaya. Ya. Jadi albarku artinya kilat. Ya. Kemudian yakhtofu menyambar absoro penglihatan mereka. Jadi absor jamak dari basorun. Basorun penglihatan, absor penglihatan mereka. Kullama setiap kali al-do'a menerangi. Jadi al-do'a dari kata dasar do'a. Do'a menerangi ditambahkan hamzah jadi al-do'a. Sama dengan qoma ditambahkan hamzah jadi aqoma gitu. Kata dasarnya do'a. Al-do'a telah menerangi la bagi hum mereka. Nah ini la bersambung dengan isim domir, isim maka la-nya itu artinya bagi. Ya dia harfu jar. La bagi hum mereka, masyau mereka berjalan fihi di dalamnya. Ya, di dalam cahaya itu. Wa dan idza apabila adlama telah gelap. Ya atau gelap. Alaihim atas mereka, kaumu mereka diam berdiri. Wa dan lau sekiranya sya'a menghendaki Allahu Allah la sungguh dahaba menghilangkan ya telah menghilangkan dahaba telah menghilangkan. Jadi dahaba itu punya dua makna. Dahaba yang pertama artinya menghilangkan, dahaba yang kedua artinya pergi atau berangkat. Nah, di sini artinya dahaba menghilangkan. B dengan sam'i pendengaran him mereka, sam'i pendengaran him mereka, wa dan absari penglihatan him mereka. Inna sesungguhnya Allah ala atas kulli semua syai'in hal qadirun maha kuasa. Kita ulang sekali lagi, yakadu hampir albarku kilat yakhtofu menyambar absara penglihatan hum mereka kullama setiap kali adha'a menerangi lahum bagi mereka masyau mereka berjalan fihi di dalamnya. Wa dan idza apabila adlama gelap alaihim atas mereka qamu mereka diam berdiri. Wa dan lau sekiranya sya'a menghendaki Allahu Allah la sungguh zahaba menghilangkan telah menghilangkan bi dengan sam'i pendengaran him mereka wa dan absari penglihatan him mereka. Inna sesungguhnya Allah ala atas kulli segala syai'in hal qadirun maha kuasa. Nah, silakan dibaca bersama lafaz dan terjemahnya. Yakadu hampir albarku kilat yakhtafu menyambar absarahum penglihatan mereka. Ulama setiap kali aldoat
mereka Doa menerangi lahum bagi masyaufi mereka mereka, berjalan masyaufi di dalamnya mereka berjalan di dalamnya, wa'ida dan apabila kamu gelap mereka alaihim atas mereka, berdiri kamu mereka walais berdiri. dan Walau dan kalau sekiranya siapa Allah menghendaki Allah la dahaba akan sungguh menghendaki akan menghilangkan bisamihim hilangkan dengan bisa pendengaran mereka, absarihim dan penglihatan mereka. Innallah sesungguhnya Allah atas kuli semua syai'in sesuatu qadir maha kuasa. Maha Kuasa. Baik, untuk baca per individu terjemah silakan Pak Mazwar. Semua Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakadu hampir albarku kilat tafu menyambar abasarahum penglihatan mereka. Kullama setiap kali aldoa menerangi lahum bagi mereka masyaufi berjalan di dalamnya, mereka berjalan di dalamnya. Wa idza dan apabila lama gelap alaihim atas mereka qamu mereka diam berdiri. Wa dan lau sekiranya sya'a menghendaki Allah sungguh dahaba menghilangkan bisamihim pendengaran mereka wa absarihim dan penglihatan mereka. Innallah sesungguhnya Allah ala atas kulli semua syai'in sesuatu qadir maha kuasa. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Tahir, silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakadu hampir albarku kilat yahtofu menyambar absorohum penglihatan mereka. Ulama setiap kali doa menerangi lahum bagi mereka masyau berjalan fihi di dalamnya. Wa idza dan ketika adlama gelap alaihim atas mereka qamu mereka diam berdiri. Walau dan sekiranya sya'allah Allah menghendaki la dhahaba sungguh menghilangkan bisamihim dengan pendengaran mereka wa absarihim dan penglihatan mereka. Inna sesungguhnya Allah ala atas kulli segala syai'in segala hal qadirun maha kuasa. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Imron, silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakadu hampir al-barku kekilat yahtofu dia menyambar absorohum penglihatan mereka kullama setiap kali al-doa telah menerangi la bagi mereka masau telah berjalan fihi di dalamnya wa dan idza ketika apabila lama gelap alaihim atas mereka qamu mereka diam berdiri atau berhenti wa dan jikalau sya'a menghendaki Allah la sungguh dahaba telah menghilangkan bi dengan sam'ihim pendengaran mereka wa dan absori penglihatan mereka inna sesungguhnya Allah ala atas kulli segala syai'in hal sesuatu qadirun maha kuasa. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Budi, silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakadu hampir albarku kilat yakhtafu menyambar absarahum penglihatan mereka. Ulama setiap kali doa menerangi lahum bagi mereka masyau mereka berjalan fihi di dalam cahaya. Apa tadi itu yang Fihi di dalamnya.
fihi di dalamnya. Wa idza dan ketika lama gelap alaihim atas mereka qamu mereka diam berdiri. Wa dan laus jika sya'a menghendaki Allahu Allah la dhahaba sungguh menghilangkan bisamihim dengan pendengaran mereka wa absarihim dan penglihatan mereka. Inna sesungguhnya Allah ala atas kuli segala syai'in sesuatu qadirun maha kuasa. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Afrial, silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakadu hampir albarku kilat yaktafu menyambar absarahum penglihatan mereka ulama setiap kali adha'a telah menerangi lahum pada mereka masyau fihi telah berjalan padanya wa idza dan ketika azlama telah gelap alaihim atas mereka qamu mereka diam berdiri wa dan lau jika sya'a berkehendak Allah la dhahaba menghilangkan bisam'ihim pendengaran mereka wa absarihim dan penglihatan mereka. Inna sungguhnya Allah ala atas kulli segala syai'in sesuatu qadirun maha kuasa. Nah, berikutnya Bu Harti, silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakadu hampir albarku kilat yakhtofu menyambar absarahum penglihatan mereka ulama setiap kali adoa menerangi lahum bagi mereka masau mereka berjalan fihi di dalamnya wa dan idza apabila lama gelap alaihim atas mereka qomu mereka diam berdiri walau dan apa dan sekiranya sya'a menghendaki Allah la dhahaba sungguh akan menghilangkan bisam'ihim dengan pendengaran mereka wa absarihim dan penglihatan mereka. Inna sesungguhnya Allah ala atas kuli setiap syai'in sesuatu qadir maha kuasa. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Ella, silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakadu hampir albarku kilat yakhtafu menyambar absara penglihatan mereka kullama setiap kali adha'a menyinari la bagi mereka masyau mereka telah berjalan fihi di dalamnya wa dan idza apabila azlama menjadi gelap telah gelap alaihim atas mereka qamu mereka berdiri wa dan lau sekiranya sya'a menghendaki Allah la sungguh dhahaba dia telah menghilangkan dengan sam'ihim pendengaran mereka wa absarihim dan penglihatan mereka. Inna sesungguhnya Allah ala atas kulli setiap syai'in sesuatu qadir maha kuasa. Baik, alhamdulillah. Kita lanjut Bapak Ibu untuk kaidah nahwu sharafnya. Yang pertama, Tanya Ustaz, ya boleh Pak Afrial, silakan. kulama itu asal katanya kuli Ustaz, kuli ya. Kenapa jadi patah? Jadi kullama ini asalnya adalah kulun. Kulun. Itu asalnya adalah kulun. Ya, kulun. Jadi asalnya kulun kemudian digabungkan dengan ma. Ma itu litanbi sehingga
kemudian kullama ini menjadi isim, ya isim yang mabni. Jadi menjadi isim yang mabni. Kullama setiap kali. Jadi menunjukkan kepada waktu. Ya, menunjukkan kepada waktu. Jadi kullama setiap kali. Jadi asalnya dari kullun, kemudian ditambah ma ditanbih. Jadi kullama setiap kali. Jadi bukan kulluma tapi kullama. Jadi memang ini menjadi mabni karena jadi mabni sehingga tidak dirubah menjadi kulluma atau kullima, tapi tetap jadi kullama. Jadi memang kaidah bahasa Arab kalau sudah dia menjadi mabni karena ada tanbih itu, kalau tidak ada amaknya maka boleh jadi kullu, kulla atau kulli. Kalau ada maka dia tetap menjadi isim yang mabni gitu. Dikatakan dia sebagai isim yang mabni. Ya, kasih Ustaz. Baik. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Pertama kita akan sampaikan terkait dengan struktur. Jadi kita selain isim fi'il harfun ya, itu ada strukturnya. Jadi di dalam sebuah kalimat itu ada struktur. Ada subjek, predikat, objek atau fi'il, fa'il, maf'ul bih. Atau ada mubtada dan ada khobar. Jika ada fi'il wajib ada fa'il. Jadi kalau ada fi'il maklum wajib ada fa'il. Kalau ada fi'il majhul wajib ada naibul fa'il. Kalau mubtada wajib ada khobar gitu. Nah di sini yakadu ini fi'il. Sehingga kita akan i'rabkannya seperti ini. Yakadu fi'il mudhari maklum ya. Kemudian sahih akhir. Karena fi'il mudhari itu dibagi 3, ada sahih akhir, ada mu'tal akhir, ada af'alul khamsah. Nah, ini kategorinya yakadu fi'il mudhari maklum sahih akhir. Ya, karena awalan dal ini sahih. Kalau selain itu mu'tal itu ada awalan ada akhiran alif, wawu atau ya. Ini akhirannya adalah dal, maka sahih. Yakadu ya, kalau af'alul khamsah itu akhirannya alif nun, akhiran waw nun atau akhiran ya nun. Kalau ada huruf nasabnya biasanya akhiran alif, akhiran waw alif atau akhiran kemudian ya. Maka fi'il mudhari maklum yakadu fi'il mudhari maklum sahih akhir marfu. Jadi ada marfu. Jadi harus disebutkan i'rabnya marfu artinya dhammah. Cirinya adalah dumah, terlihat jelas nampak dumah pada huruf dal. Nah, sedangkan al-barku itu fa'ilnya. Al-barku itu fa'ilnya, subjeknya. Maka fi'ilnya yakadu al-barku. Kenapa? Karena fa'il ini termasuk dia tandanya marfu dengan dumah. Maka al-barku isim ma'rifat marfu, cirinya dumah sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Yakhtofu itu fi'il mudhari sama. Fi'il mudhari maklum, sahih akhir, marfu, cirinya dhammah. Nah, sebelum kita menyebutkan fa'il, lihat ke depan fa'ilnya itu lohir atau domir. Kalau keada, oh ini absoro, fathah, berarti bukan fa'il nih kalau fathah. Berarti maf'ul bih biasanya kalau fathah. Berarti fa'ilnya apa? Nah, kalau tidak ada seperti ini, maka otomatis fa'ilnya itu domir mustatir. Tersembunyi langsung ada dalam fi'il tersebut, sehingga wafahu domir mustatir takdiruhu huwa. Jadi yakhtofu itu domir fa'ilnya domir huwa. Nah baru absoro isim jamak taksir ya. Jadi kata basorun kemudian absoro isim jamak taksir mansub, cirinya fathah sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari yakhtofu ya. Absoro isim jamak taksir mansub, cirinya fathah. Kemudian humnya isim domir muttasil mabni atas sukun. Jumlah absarahum sebagai jumlah idhofah. Nah, kemudian kullama adalah isim mabni atas sukun. Ya, isim mabni atas sukun. Kemudian al-do'a-nya kita fi'il madhi ini ya. Fi'il madhi maklum mabni atas fathah. Fi'il madhi maklum mabni atas fathah, fa'ilnya domir huwa. Domir mustatir huwa. Jadi fa'ilnya adalah domir mustatir huwa karena tidak ada isim yang zahir yang marfu di depannya. Maka otomatis fi'ilnya
ada fa'il di dalamnya. Fa'il otomatis dia mustatir huwa. Nah, kemudian la harfu jar. Jadi untuk satu kita nyebutnya harfu, untuk jamak nyebutnya huruf. Jadi huruf jar itu berarti min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Tapi kalau satu saja disebutkan, kita gunakan istilah harfun atau harfu jar. Ya, harfu jar. La harfu jar mabni atas fathah. Hum isim dhamir muttasil mabni atas sukun. Nah, ini bisa jadi maf'ul bih. Lahum jumlah jar majrur menjadi maf'ul bih. Jadi lahum jumlah jar majrur menjadi maf'ul bih dari ad-doa. Jadi ad-doa. Jadi lahum jumlah jar majrur menjadi maf'ul bih atau objek dari ad-doa. Kemudian masyau itu fi'il madhi ma'lum mabni atas fathah, ya. Mabni atas fathah. Kemudian fa'ilnya dilihat, oh tidak ada ini isim yang marfu, maka otomatis berarti fa'ilnya dhamir mustatir hum. Jadi takdirnya hum. Jadi dhamir mustatir hum sebagai fa'ilnya. Fi harfi jar mabni atas sukun. Jadi kalau satu disebut dengan harfu jar mabni atas sukun. Hi isim dhamir majrur. Jadi isim dhamir majrur cirinya kasroh. Kemudian fihi jar majrur namanya maf'ul fih. Jadi maf'ul itu ada 5 Bapak Ibu. Ada maf'ul bih, ada maf'ul bih, kemudian maf'ul li ajri, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, sama maf'ul fih. Jadi ada apa itu maf'ul fih? Maf'ul fih itu keterangan waktu atau keterangan tempat. Fihi di dalamnya, keterangan tentang tempat. Jadi jika ada fi'il fa'il kemudian diikuti keterangan waktu atau keterangan tempat, maka disebutnya maf'ul fih. Maf'ul fih. Objek yang menerangkan tempat atau waktu. Maka fihi jumlah jar majrur sebagai maf'ul fih. Ya, maf'ul fih dari masyau. Kemudian wa harful atof, ya, harful atof mabni atas fathah, idza isim dhorof mabni atas sukun. Jadi idza isim dhorof mabni atas sukun. Kemudian adlama fi'il madhi maklum mabni atas fathah. Ya, kembali lagi fi'il madhi maklum mabni atas fathah. Dilihat, oh fa'ilnya nggak ada nih yang dohir, maka otomatis lagi fa'ilnya adalah domir mustatir huwa. Ya, adlama itu domir mustatir huwa. Ala, ya, ala harfu jar mabni atas sukun. Him isim dhamir atas sukun. Alaihim jar majrur sebagai maf'ul bih dari adlama. Jadi alaihim sebagai maf'ul bih dari adlama. Apa yang membedakan huruf jar itu dia jadi maf'ul bih atau maf'ul fih? Ya gampang, Pak. Kalau maf'ul fih diawali dengan fi. Huruf jarnya adalah fi. Ya, biasanya kalau huruf jarnya fi itu dia maf'ul fi. Tapi kalau huruf jarnya selain fi biasanya maf'ul bih. Itu berdasarkan kebiasaan ditemukan dalam teks naskah begitu. Kemudian qamu, nah qamu fi'il madhi maklum mabni atas dhammah. Ya, mabni atas dhammah, mim huruf ketiganya dhammah. Kemudian fa'ilnya mana? Oh, tidak ada, dilihat tidak ada isim yang marfu, maka otomatis berarti fa'ilnya adalah dhamir mustatir hum. Qamu fa'ilnya dhamir mustatir hum. Jadi minimal kalimat sempurna itu terdiri atau kalam atau jumlah itu minimal 2. Fi'il fa'il, mubtada khobar, minimal 2 kata itu disebut dengan jumlah. Maka di sini qamu hanya fi'il dan fa'il, tidak ada maf'ul bihnya atau tidak ada maf'ul bihnya, tidak jadi persoalan. Karena sudah lengkap menjadi sebuah kalimat sebagai kalam atau jumlah. Ya. Kemudian wa-nya harful ibtida, ya, setelah waqaf biasanya harful ibtida mabni atas fathah. Lau itu harfun mabni atas sukun. Kita belum bahas tentang lau ini, nanti ada padangannya. Lau dengan yang lain-lainnya kita bahas nanti. Kita bahasakan dulu lau harfun mabni atas sukun. Jadi jangan huruf tapi gunakan istilah harfun karena hanya satu.
Ya. Lau harfun mabni atas sukun. Harfun yang di sini dimaksudkan bukan seperti harful hijaiyah alif ba ta sa, tapi harfun yang dimaksud dalam ilmu nahwu adalah kata bantu. Jadi harfun dalam ilmu nahwu maksudnya maknanya adalah kata bantu selain isim, selain fiil. Sya'a fiil madhi maklum mabni atas fathah. Ya, sya'a fiil madhi maklum mabni atas fathah. Ya, kemudian nah dilihat oh ternyata ada isim marfu setelah sya'a, Allahu, berarti itu otomatis fa'ilnya Allahu isim ma'rifat marfu, cirinya dhammah sebagai fa'il dari sya'a. Jadi kalau fa'ilnya dhahir marfu otomatis dia fa'ilnya. La harfu taukid. Ya, la harfu taukid mabni atas fathah. Zahaba fi'il madhi maklum mabni atas fathah. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Dilihat di depan oh enggak ada isim marfu, maka otomatis fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Bi harful jar mabni atas sukun. Sam'i isim isim majrur cirinya kasroh. Kemudian bisam'i jar majrur menjadi maf'ul bih dari zahaba. Jadi maf'ul bih dari zahaba. Him isim dhamir muttasil mabni atas sukun, sam'ihim jumlah idhofah. Jadi maf'ul bihnya adalah bisam'i. Kemudian sam'ihimnya jumlah idhofah. Wa harful atfi atau harful ataf mabni atas fathah. Absari isim majrur cirinya kasrah. Kemudian him isim dhamir muttasil mabni atas sukun. Absarihim jumlah idhofah. Inna harfu taukid harfu nasab. Maf'ul bih kedua kali ya. Ya, kalau sudah ada atof tidak usah disebut maf'ul kedua udah otomatis dia memahami. Jadi kalau walau deret sampai dengan 3, 4 seterusnya wawu semua atau ada huruf atof ya tetap yang disah menjadi maf'ul bih adalah yang pertama sebelum diatofkan gitu. Ya. Baik, inna harfu taukid mabni atas fathah. Allaha, nah ada namanya isim inna. Jadi setelah inna itu pasti mansub, Bapak Ibu. Asalnya kan Allahu, asalnya Allahu karena ada inna jadi innallaha. Jadi dia bisa fungsi untuk menasabkan. Jadi inna harfu taukid harfu nasab. Allaha isim ma'rifat mansub, cirinya fathah sebagai isim inna. Nah, kalau isim dia pasti butuh khobar. Nah, khobarnya itu mesti marfu. Maka khobarnya adalah qadirun di belakang, di ujung ayat. Maka nanti qadirun isim nakiroh marfu, cirinya dhammah sebagai khobar inna. Jadi ada isim inna yang mansub setelah huruf inna dan ada khobar inna yang marfu setelah huruf inna. Apa Gitu. Jadi ya. Oh, selesai ya. Baik. Kemudian ala harfu jar mabni atas sukun ya kulli Bisa. isim cirinya kasroh. Kemudian syai'in isim majrur juga cirinya kasroh. Kulli syai'in jumlah idhofah. Jadi kulli syai'in itu jumlah idhofah. Qadirun isim nakiroh marfu cirinya dhammah sebagai tadi khobar inna. Sebagai khobar inna. Jadi ada isim inna mansub setelah inna dan ada khobar inna marfu setelah inna. Baik, demikian Bapak Ibu. Jika ada yang ditanyakan sebelum kita menguraikan. Ini yang tadi qadirun sebagai khobar inna, kan kata-kata innanya udah agak jauh kelewatan, Ustaz. Nah, kehebatannya inna. Inna itu dia mampu mempengaruhi dalam radius yang tak terbatas. Bahkan sampai kata. Nah, jadi kalau bahasanya sakti lah. Kalau orang itu sakti nih inna. Bisa melewati ayat, Ustaz? Bisa. Kalau ayat jarang. Dalam satu ayat. Kalau dalam satu ayat, ayatnya bisa di baris pertama, innanya, khobarnya di baris kedua bisa saja. Bisa. Ya. Kalau itu Ya. Ustaz, kalau penutupnya ayat berikutnya ulaika atau dalikan berarti lewat. Yang mana, Pak? Yang tadi inanya itu
bisa menjangkau ayat berikutnya kalau ayat berikutnya itu masih menunjuk ayat yang tadi. Ya, kalau lewat ayat sih, kalau inna dia tidak melewati ayat dalam ayat yang sama. Biasanya sih ayat yang jadi tidak lewat dia. Hanya dalam satu ayat itu dia bisa jangkauannya jauh gitu. Seperti inna di sebelum ke qadirun itu kan ada 4 kata. Ada Allah, ada ala, ada kuli, ada syai'in. Jadi dia terhalang dengan 4 kata, dengan 4 kalimah pun tetap masih bisa punya pengaruh. Gitu. Kalau yang ini Ustaz, innalladzina kafaru itu lanjutannya kemana? Masih khotamallahu ala qulubihim. Oh ya, yang innalladzina kafaru yang di ayat 6 ya Pak. Al-Bayyinah. Ya. Al-Bayyinah. Gini Pak, Itu jadi kan betul. Jadi berarti khobar itu jadi isim ina itu dia mesti isim. Isim ina itu mesti isim dan kelihatan mansubnya. Tapi kalau nah itu nggak mesti dari isim, boleh dari fiil. Jadi kalau begitu inna harfu taukid harfu nasab, alladzina isim mausul mabni atas fathah sebagai isim inna. Nah khobarnya mana? Khobarnya itu baru ya. Atau khobar itu adalah sawaun. Jadi khobarnya itu sawaun. Bisa kafaru sawaun juga khobar. Tapi kalau karena di sini ada sawaun itu isim, maka khobarnya adalah sawaun. Maka terhalang. Jadi sawaun itu sebagai khobar dari inna. Jadi inna itu dia sakti lah gitu ya. Walaupun terhalang tetap dia masih bisa punya pengaruh kepada kata berikutnya gitu. Ya. Baik. Ya Bapak Ibu kita bagi dulu. Yang pertama adalah yakadul barku yakhtafu absarahum. Kemudian yang kedua kullama alahum ya kullama adhahum tasyawu. Kemudian yang ketiga fihi wa idza adzama alaihim fihi wa idza ada adzama alaihim qaumu. Yang ketiga, yang keempat walau Allahu la dhahaba. Kemudian yang kelima bisa ma'ihim wa absarihim. Yang keenam innallaha ala wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang keenamnya agak nyambung nih, ya ayuhan nasu budu ya ayuhan nasu budu rabbakum. Ya, dari khalaqal walladzina. Jadi nyambung ada dua ke ayat berikutnya. Ya, kemudian ikutnya silakan untuk yang nyambungnya sebagai penjelasan ya bahwa ubudu itu fiil amr ya. Ubudu fiil amr mabni atas fiil amr. Mau dilanjutkan dua sisanya atau mengulang ini Bapak Ibu? Mengulang dari yang sudah supaya tadi sudah saya uraikan. Ulang aja Ustaz. Saja ya, supaya fair ya, supaya nanti sudah dibahas materinya gitu. Iya. Silakan kadul mafu absor. Saya Ustaz. Ya, silakan. Yakadu fi'il mudhari ma'lum marfu'un ditandai dengan dhammah. Fi'il mudhari maklum sahih akhir marfu. Akhir marfu ditandai dengan dhammah. Al-barqu isim ma'rifat marfu'un ditandai dengan dhammah. Yakhtafu fi'il mudhari sahih akhir Marfu sebagai marfu'un sahih akhir ditandai dengan dhammah. Al-barqunya tadi sebagai fa'il ditambahkan. Al-barqu sebagai fa'il ya, fa'il dari yakadu ya. Yakadu hampir saja kilat. Oke, jadi kalau fa'ilnya itu harus dibaca di depan ya Ustaz. Jadi kilat hampir menyambar gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan terjemah ke bahasa Indonesia begitu. Ya. Subjek fa'ilnya ke depan ya. Ya, betul.
Absorahum. Absora adalah isim apa namanya? Isim nakirah. Isim nakirah mansubun Sama taksir ya. jamak taksir ya, jamak taksir mansubun ditandai dengan fathah. Ya, Sebagai apa namanya? Apa tuh yang Maf'ul. maf'ul bih, maf'ul bih. maf'ul bih dari yakhtafu ya Ustadz ya. Humnya Isim damir muttasil mati Mabni. Sukun. mabni ala sukuni, mabniun ala sukuni, absarahum jumlah idhofah gitu Ustaz. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Tahir silakan. Kullama adha alahum masyau fihi. Kullama isim mabni ala sukuni, adha'a fi'il madhi ma'lum mabni ala fathi sebagai Fa'ilnya, lanjut fa'ilnya. Dhamir dhamir mustatir huwa. Oke. La harfu jar mabni ala fathi hum isim dhamir muttasil mabni ala sukuni lahum jumlah jar lahum majrur. sebagai jar majrur. Jar majrur sebagai sebagai apa? Jar majrur lahum maf'ul bih dari adha'a. Dari jar majrur dari adha'a. Ya. Masya'a fi'il madhi ma'lum mabni ala fathi sebagai fa'il dhamir huwa ya Ustaz. Fa'ilnya dhamir hum ya, dhamir hum. Fa'ilnya dhamir hum ya, fa'il dhamir hum ya. Fa'il dhamir. Udah ya. Fihi, sedikit lagi Pak. Fihi. Fi marfu jar mabni ala sukuni. Hi Isim dhamir majrur cirinya kasroh ya. Fihi sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Iya. Iya. Baik. Pak Imran berikutnya Pak, wa idza adzlama alaihim qamu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huruf jar mabni ala atof mabni atas fathah. Tidak huruf Idza isim dorob mabni atas sukun. Isim dorob mabni atas sukun. Atlama fi'il madi maklum mabni atas fathah sebagai Fa'ilnya dulu. Fa'ilnya dhamir mutasil dengan huwa ya, huwa alai harfu jar mabni atas sukun him dhamir mutasil mabni atas sukun. Oke, qamu fi'il madi maklum marfu ciri doma. Pak Imran ditambahkan alaihim sebagai maf'ul bih dari adlama. Alaihim sebagai maf'ul bih dari adlama. Baik. Qamu fi'il madi maklum marfu ya ciri doma. Mabni atas doma. Mabni atas doma. Ya, fa'ilnya Dhamir mustatir. Dhamir mustatir dengan hum. Ya, hum ya. Hum. Pak Budi berikutnya walau sya'allahu la dhahaba. Wa harfu jar mabni atas fathi. Wa harful harfu ataf mabni atas fathi lau harfu saja tadi. Harfu ibtida tadi.
harfu tidak mabni atas Launya. sukun. Wa yang ibtida wa-nya. Wa harful ibtida mabni atas fathah, lau harfun Fathah. mabni sukun. Lau harfu apa Ustaz? Lau harfun saja. Nanti kita bahas ada Oh, beberapa lau harfu saja mabni atas sukun. Sya'a fi'il mabni maklum madi, fi'il madi maklum mabni atas fathah. mabni atas fathi. Allahu isim Makrifat. isim apa ini Ustaz? Arifat. Isim arifat. Isim ma'rifah Marfu. maklum marfu cirinya doma Sebagai fa'il. Ya. fa'il atas sa'a itu Ustaz. Sya'a, betul. La Harfu Jar. jar Dan mabni taukid, Pak. atas oke. Taukid karena dengan fi'il. oh iya harfu taukid mabni atas fathi dhahaba Fi'il madhi maklum madi maklum mabni atas fathi. fa'ilnya Fa'ilnya dhamir Ya. mustatir dhamir mustatir huwa. huwa. Huwa-nya kembali ke Allah ya maksudnya. Baik, alhamdulillah. Dhamir mustatir huwa. Pak Afriel silakan. Sam'ihim wa absarihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisam'ihim bi harfu jar. Mabni ala kasrah. Sam'i Isim majrur. isim nakirah Ustaz. Ya, majrur cirinya kasroh. Cirinya kasrah. Him damir mutasil. Sebelum dilanjut di ini dulu apa bisama'i itu sebagai Bisam'i sebagai mubtada. bi sebagai maf'ul bih dari Maf'ul bih ya. maf'ul bih Dari zahaba. ya, himnya Himnya damir mutasil. mabni atas Ini atas sukun. jumlah Samihim jumlah idofah. betul. Wa atau huruf huruf mabni atas fathah. fathah. Absari Isim majrur isim nakirah Ustaz. ya, majrur cirinya kasroh. Majrur cirinya kasrah. Him Him domir mutasil di mabni ala atas sukun. absarihim. Absarihim jumlah idofah. Alhamdulillah. Berikutnya Bu Harti silakan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Inna huruf taukid ya. Mabni atas fathah. Ablahu Allah. Abroha isim ma'rifat mansub cirinya fathah sebagai isimnya ina gitu. Ya, betul. Ala huruf jar mabni atas sukun. kulli Isim apa nih? Isim nakirah ya. Isim nakirah majrur cirinya kasroh. syai'in Isim ya Pak. ya. Isim nakirah majrur cirinya kasroh. Kulli syai'in Kulli syai'in huruf idofah. Jumlah idofah. Qadirun isim nakirah marfu cirinya apa ini? Domah sebagai
mubtada'nya Khabar inna. inna. Kok mubtada apa? Khobar ya Ustaz ya, khabar inna ya. Khobar, ya, khobarnya. Sebagai khobar inna. Baik, alhamdulillah. Berikutnya, Bu Ella kembali ke awal. Yakadul barku yakhtafu absarahum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yakadu fi'il madi maklum. Fi'il mudhari, Bu. Astagfirullah. Yakadu fi'il mudhari maklum sahih akhir cirinya dhammah. Al-barku fi'il mudhari sahih akhir marfu cirinya dhammah. Al-barku isim ma'rifah marfu Cirinya dhammah. Cirinya dhammah. Tofu fi'il mudhari maklum. Bu, Fi'il sebagai mudhari al-barku sebagai mubtada apa fa'il Ustaz? Fa'il dari yakadu. ya, kalau ada fi'il pasti ada fa'il, bukan mubtada. Kalau mubtada itu justru di depannya fa'il. Isim ya. Kalau mubtada isim ya Ustaz ya. Isim di depan. Iya. Fa'il juga isim, cuma posisi aja yang berbeda. Kalau fa'il setelah fi'il maklum, kalau mubtada sebelum fi'il maklum. Gitu aja. Tofu fi'il mudhari maklum sahih akhir marfu cirinya dhammah. Absara fa'ilnya apa kuat? Fa'ilnya huwa. Dhamir mustatir huwa ya Ustaz. Kaidahnya setiap fi'il wajib ada fa'il, baik dia zahir ataupun mustatir. Jadi setiap fi'il wajib ada fa'il. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Absara isim nakirah mansub cirinya jamak taksir mansub cirinya fathah sebagai absara fi'il. Jadi sebagai apa nih Ustaz? Sebagai ada fa'il sebagai maf'ul ya, bukan hanya maf'ul, jelaskan maf'ul bih, karena maf'ul itu ada 5. Jadi maf'ul bih gitu. Sebagai maf'ul bih. Hum domir mutasil cirinya mabni sukun. Hum domir mustatir mutasil, bukan mustatir. Cirinya sukun. Ya. Kulama absarohum jumlah idhofah. Oke, cukup. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu sekalian, bagian akhir ya, ini sebagai penutup dari kisah orang munafik. Jadi di antaranya yang perumpamaan sebelumnya kan seperti hujan lebat yang disertai dengan gemuruh, dengan gelap gulita, dengan petir yang bikin mereka ketakutan. Jadi mereka melihat petunjuk Allah, melihat kebenaran itu seperti sesuatu yang menakutkan sehingga mereka harus lari. Jadi analoginya, perumpamaannya begitu. Orang-orang munafik itu melihat kebenaran, melihat sesuatu yang jatuh di depan, seperti melihat sesuatu bahaya, lari mereka. Ya sama seperti mereka melihat gelap gulita, deras, hujan, dan petir. Mereka lari sampai menutup telinga. Nah kemudian perumpamaan yang terakhir itu, ya hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Ya setiap kali mereka melihat cahaya dari kilat itu, ya berjalan di malam itu, mereka berjalan karena dapat melihat jalan itu apakah jurang atau bukan, kelihatan. Tapi begitu kilat itu nggak ada, mereka diam. Artinya sebetulnya secara naluri mereka mengakui, secara nuraninya mereka mengakui bahwa hidayah itu penting bagi mereka. Tapi mereka mengabaikan, ya seolah-olah
di dalam beragama itu orang-orang munafik cirinya dia oportunis. Kalau dirasa menguntungkan dia ambil, kalau nggak menguntungkan, merepotkan, memberatkan dia tinggalkan. Nah ini di antara ciri munafik yang terakhir. Jadi kalau ada di antara orang yang mengaku beriman tapi pilih-pilih syariat di dalam agama, kalau kira-kira memberatkan, menyulitkan tidak diambil. Yang diambil yang enteng-entengnya saja, yang ringan-ringannya saja. Yaitu adalah ciri orang munafik digambarkan di ayat ini. Nah, maka sekiranya Allah menginginkan, berkehendak untuk menghilangkan pendengaran, penglihatan mereka, tentu Allah mampu. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tapi faktanya kemudian Allah tetap biarkan agar dengan harapan mereka sadar. Ya, makanya terkait dengan orang munafik, Rasulullah itu tidak secara publik, tapi rahasia hanya kepada sahabat Hudzaifah ibnu Al-Yaman. Kenapa? Dengan harapan nama-nama itu dirahasiakan dan semoga mereka orang munafik ini kembali kepada hidayah, kepada ke Islam, tidak malah terjerumus ke dalam kekafiran. Nah demikian Bapak Ibu sekalian mungkin penjelasannya. Insyaallah nanti dilanjutkan di Kamis depan sudah dalam insyaallah ya, tetap di jam 6.30 di ayat yang ke-21 dengan tema yang berbeda. Ya demikian yang sampaikan. Tidak ada pertanyaan dulu, yang mengingat waktu juga terbatas mengikut online berikutnya. Jadi kita berdoa kepada Allah. Ini masih di bulan Sya'ban, penghujung bulan Sya'ban. Kita berdoa Allahumma barik lana fi Sya'bana Ramadan. Ini dan pertemuan kita terakhir sebelum Ramadan ya Ustadz. Jadi insya Allah kita tawakuf ya Bapak Ibu selama Ramadan. Nanti kita nyambung lagi di bulan Syawal. Betul Ustadz? Insya Allah. Ya, kalau saya terserah Bapak Ibu, kalau mau selama Ramadan juga ngaji boleh, silakan monggo. Mungkin tawakuf dulu Ustadz biar kita konsentrasi, nanti nyambung lagi pada Ramadan bulan Syawal. Baik. Ya. Baik. Ya setuju ya Bapak Ibu. Ya, oke. Baik, makasih. Tawakuf mulai di bulan Syawal. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah berikan keberkahan, kebaikan untuk kita semua. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa Bapak Ibu sekalian. Selamat sahur. Maaf lahir batin. Bapak dan Ibu. Semoga kita sehat semua. Amin. Semua ibadah kita optimal, Masya Allah. Amin.